Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda rutin mingguan kita, kajian intak di Jumat pagi. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat merasakan kenikmatan indahnya Islam seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape kita yang tercinta, yaitu Bapak Ustadz Abdul Haris Sarjana Hukum. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati juga para ustadz dan ustadzah kebanggaan kita yang juga sebagai penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape. Kita doakan juga beliau-beliau ini semoga selalu istiqomah mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan juga rekan-rekan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape yang ASN maupun non ASN, semoga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semuanya. Mari kita isi acara ini dengan semangat kemerdekaan, karena ini masih suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus, dan kita mulai acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dekatkan dengan khusyuk dan penuh khidmat, tidak dengan hati yang lalai lagi lupa kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Gulaman Halim Sarjana Hukum. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد
فذا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Gulaman Halim Sarjana Hukum yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang melantunkan maupun yang mendengarkan ditambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita dengarkan sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Usul Agama Kecamatan Sata, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Haris Sarjana Hukum. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan dari Allah sehingga tetap kita melaksanakan aktivitas seperti biasa dalam pelayanan masyarakat di bidang agama, khususnya di bidang pernikahan. Kemudian salawat dan salam kalau kita hantarkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah sesuai dengan ajaran oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati para penyuluh agama, kemudian penghulu seluruh ASN dan seluruh pegawai kantor usaha agama Kecamatan Sapeng. Yang pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan kita sampai hari ini. Kita tetap bersama-sama dalam melayani masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan atau di bidang pernikahan dan lain-lain sebagainya. Kemudian tugas dan tanggung jawab kita penyuluh agama itu yang pertama adalah memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik itu orang tua, yang setengah muda, yang muda, bahkan anak-anak kita. Kemudian
tugas-tugas lain daripada penyuluh agama adalah memberikan sosialisasi atau menyampaikan sosialisasi tentang program pemerintah, kemudian aturan dan undang-undang yang berlaku. Itu salah satu tugasnya, ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kepala keluarga itu juga memberikan sosialisasi terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku atau yang baru, yang terbaru dari Kementerian Agama khususnya tentang apa saja yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu tugas utamanya. Kemudian tugas kita sebagai penghulu adalah menikahkan atau mengawasi pernikahan. Itu adalah tugas utamanya para penghulu. Maka dari itu sekali lagi untuk yang bagian administrasi, berisalah administrasi itu dengan sedetailnya, dengan selengkap-lengkapnya sesuai dengan KMA dan BPM lah, ya, sesuai dengan aturan. Kita jangan keluar dari dari aturan yang ada, terutama masalah administrasi pernikahan. Kalau kita keluar dari itu, maka ketika ada tim pemeriksaan, kita tidak diperiksa oleh, kalau di kabupaten di Bimas Islam hanya monitoring saja sambil melihat, tetapi yang menjadi pemeriksa utama adalah biasanya dari Inspektorat Jenderal dari pusat. Itu yang meriksa berkasnya. Sedikit aja kesalahan kita pasti akan besar di hadapan di mata mereka, terutama masalah administrasi. Maka oleh sebab itu, mari masalah administrasi kita tetap laksanakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Itu masalah administrasinya. Kemudian yang berikutnya, mari karena kita tetap menjaga kebersamaan kita, mari kita tetap menjaga untuk kedepannya dan untuk selama-lamanya. Karena kebersamaan itu adalah wujud dari sebuah cita-cita kita pasti akan terwujud. Semua masalah pasti akan selesai kalau kita bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah itu, terutama masalah pernikahan dan lain-lainnya terkait dengan pekerjaan kita di kantor Sunnah Agama. Maka sekali lagi saya berharap kepada kita semua, mari kita teliti dalam meneliti sesuatu yang berkait dengan administrasi pernikahan. Mudah-mudahan kita semua dalam limpah datangan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berkomitmen menjaga kebersamaan kita dan kita selalu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Demikian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Abdul Haris Sarjana Hukum yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya memasuki acara berikutnya, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Lalu Muhammad Iqbal Uidillah Esos. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأتم المبعوث الأكرم الممنوح سرا من القلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى ودلالة على الخير يرضى وجه الله ومرضاته وقدره سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. أما بعد،
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Kepala KUA Kecamatan Sapi yang insya Allah semoga diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezekinya agar kita tetap dibina oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya karunia iman dan takwa, di mana keberkahan itu porosnya ada pada syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manatul barakah asyukru 'ala ni'mah. Poros dari keberkahan itu adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku akan tambahkan keberkahannya kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum, apabila engkau kufur terhadap nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tiga sifat kita sebagai umat Islam. Yang pertama itu adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Tidak disebut sebagai umat Islam apabila mengajak kepada kebaikan, apabila mengajak kepada keburukan, dan tidak dikatakan umat Islam juga apabila tidak mengajak umat Islam dalam kebaikan, yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada kemaksiatan, yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, maka tidak tergolong dari ayat yang disebutkan oleh Allah sebut, yaitu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Maka ketika kita mengajak kepada kebaikan, mengajarkan orang untuk melakukan kebaikan seperti melakukan sholat, kita sholat yuk kita datang ke majelis ta'lim ini, nah itulah bentuk kita mengajak orang dalam kebaikan. Apa makna al-khair di dalam ayat ini? Kata para ulama menjelaskan, al-khair bihadil ayat bimakna dinal Islam atau dinul Islam, yaitu adalah orang yang mengajak untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, orang yang melarang untuk melakukan keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rincikan atau kita maknakan luas, yad'una itu bisa juga diartikan mengajarkan. Kalau kita mengajarkan, tentu kita harus punya ilmunya dulu. Kita harus memiliki ilmu tentang dinul Islam itu, tentang agama Islam itu. Makanya kalau di dalam matan Zubat itu mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka pekerjaannya itu tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita nih, wajib untuk kita menuntut ilmu. Balik lagi ke sana. Kalau kata di kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan ada yang namanya ilmul hal, ilmu yang berkaitan dengan keadaan kita, ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pelajari ilmu agama itu mulai dari yang dasar sampai yang terperinci. Kita harus pelajari dengan rukun iman. Pertama yang harus kita pelajari itu adalah rukun agama itu apa aja. Ada iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Antu'mina billahi wal yaumil, antu'mina billahi, katanya rukun iman, lupa saya. Antu'mina billah, apa katanya ya? Apa rukun iman, lupa saya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi syarrihi. Kemudian bunyal Islam ala khamsi syahadati alla ilaha illallah
wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma ramadan hujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian ditambah lagi, ada salah satu pemikir Islam dari Yaman, yaitu Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, mengatakan rukun agama itu tidak hanya 3, tetapi ada 4. Karena yang keempat ini adalah cocok dengan zaman kita di akhir zaman, yaitu ilmu tentang alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Maka beliau menyimpulkan arkanul al-arba'ah, rukun agama itu ada 4. Yang pertama, iman, Islam, ihsan, dan alamatus sa'ah. Bi'almi bi'alamatus sa'ah, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Nah, itu dia yang wajib kita pelajari sebagai umat Islam agar bisa mengajak orang dalam kebaikan, dalam mengajak orang dalam melakukan ibadah-ibadahnya. Kemudian selanjutnya itu wayanhu 'anil wayamuruna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar. Kita itu tidak boleh bosan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apabila kita bosan melakukan satu kebaikan saja, maka kita disebut dengan orang yang sangat rugi. Kalau kata Nabi, kita itu tidak boleh sa'amah itu bosan artinya, atau taswif itu artinya mengulur-ulur waktu, nanti ajalah kita melakukannya. Nah, sekarang kita diajak untuk melakukan kebaikan, sholat, misalkan sholat wajib, sholat zuhur berjamaah, yuk kita sholat zuhur. Pertama memang dia ikut sholat jamaah beberapa kali. Tetapi ketika diajak lagi, nantilah saya sholat di kos. Kalau saya sering bilang kayak gitu, nantilah saya sholat di kos. Nah, itu sudah menunjukkan rasa bosan untuk melakukan ibadah secara berjamaah. Padahal ya, nilai kebaikan berjamaah itu kan lebih besar daripada sholat sendirian. Tapi ada alasannya kalau saya yang tidak ikut sholat zuhur berjamaah. Pertama, celana memang agak jarang saya cuci gitu kan. Celana ini udah 2 minggu belum dicuci, karena memang jarang kotor gitu kelihatannya kan. Akhirnya ya udah, nanti ganti pakai sarung di kos sholat. Memang malas juga kita nyuci itu kalau kita hidup sendirian di rantauan. Malas banget. Bahkan cucian piring aja malas sekali kita kerjakan itu. Padahal tinggal cuci-cuci aja di WhatsApp kan. Padahal lihat aja gitu, ya Allah. Cuma dilihat aja gitu. Dikit padahal, tapi kok berat sekali untuk ngelakuinnya. Itu kalau kita hidup sendirian kos. Maka bagi para jomblo nih, ya disegerakan lah. Karena nanti ada yang bantu di rumah gitu, ibu mau masak, ada yang bantu di rumah gitu. Ya, itu saja. Kemudian selanjutnya apa ya? In ahsantum, apa katanya ya? Inna bikulli khatwatin hasanah wal hasanu bi asri amsalihah, katanya kan. Satu langkah saja untuk kita melakukan kebaikan itu dihitung satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu kebaikan itu akan diberikan ganjaran 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berat-berat kalau kita ngelakuin kebaikan itu. Tapi kok memang berat banget kita ngelakuin kebaikan itu. Kebanyakan malas itu loh. Tapi alhamdulillah kalau baca buku itu kan untuk menambah keilmuan kita, ya sekedar itu dulu lah. Kalau masih belum agak sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Padahal ya, pintu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Banyak sekali, contoh saja. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesehatan. Kesehatan itulah nikmat, pintu kebaikan. Pintu kebaikan untuk kita melakukan kebaikan berikutnya. Maka lakukanlah kebaikan selagi masih kita sehat. Karena kalau udah sakit itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kita ngapa-ngapain. Jadi itulah pentingnya untuk kita melakukan kebaikan. Jadi rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena singkat cukup itu aja, karena materi juga cukup sampai sana aja sih.
Jadi cukup sampai sana saja. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Yang pertama, yad'una ila khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada melakukan perintah Allah, wa yanhauna 'anil munkar, dan mengajak orang untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Semoga yang disampaikan tidak hanya menjadi kutum yang kita dengarkan lalu kita lupakan begitu saja, akan tetapi menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Khairuddin, Magister Pendidikan Islam, atau digantikan oleh Bapak Al-Mukarram Bapak Ustadz Muslim, Magister Pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Astagfirullah. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Saat ini ada saudara kita Bapak Suhardin bin Musa dalam keadaan terbaring sakit dari kemarin. Katanya ada gejala stroke ringan. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, diberi kemudahan atas kesembuhannya, dan mudah-mudahan menjadi asbab semua salah khilaf beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا. اللهم يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, rangkaian acara Infak pada hari ini telah usai. Saya selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sikap dan perilaku yang kurang berkenan. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya khususnya untuk menjadi MC pada hari ini. Demikian saya tutup acara imtak dengan mengucap syukur alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.